para pastor, brother, suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mungkin baru pertama kali mendengar kata akolit, dan pertanyaannya tentu saja apa itu akolit. Kalau lektor saya kira semua sudah biasa mendengar itu. Maka sebelum saya menyampaikan bahan renungan, saya jelaskan yang dimaksud dengan akolit itu dari bahasa Yunani yang artinya pelayan ibadat yang resmi. Adalah seorang beriman yang diberikan, diberkati dan dilantik entah oleh uskup atau pimpinan, tidak harus uskup, untuk membantu diakon melayani imam dalam perayaan-perayaan liturgi, khususnya Ekaristi. Jadi para akolit ini adalah pelayannya pelayan, karena diakon juga hamba atau pelayan. Dan tugasnya adalah secara khusus itu di dalam Ekaristi, misalnya menyiapkan anggur, hosti, sibori, piala, dan lain-lain. Atau mungkin istilah bahasa Indonesia yang lebih populer itu koster. Tapi ini koster yang elit, karena dilantik. Dan namanya dilantik itu belum ditabiskan. Ini menjadi syarat nanti untuk tabisan diakon. Jadi ini penting, karena sebelum dilantik menjadi lektor dan akolit belum bisa ditabiskan menjadi diakon. Tahap ini saya kira perlu disadari, meskipun karena tidak ditabiskan perayaannya pun sederhana. Tadi ditanyakan apakah pakai kemuliaan, karena peringatan wajib biasanya tidak pakai kemuliaan. Kemudian juga tidak ada pesta ketika seperti tabisan, ya. Bahkan secara finansial itu belum ada konsekuensinya. Saya dulu waktu masih di Jogja, karena saya adalah rektor MSF di sekolah tingkat MSF itu, setiap tahun tugas saya melantik lektor dan diakon itu. Dan pada sambutan saya masih ingat, selalu saya katakan, karena bukan tabisan, maka uang sakunya masih tetap uang saku frater, ya. Kalau tabisan diakon sudah diangkat menjadi hierarki, uang sakunya sudah sama dengan imam, gitu ya. Ini supaya menjadi jelas sejak awal. Khususnya untuk ekonom juga mengerti ini, ya. Nah, kemudian dari sejarah memang kelihatan bahwa akolit merupakan jabatan pelayan liturgi resmi yang sudah ada di dalam gereja itu sejak abad ketiga. Itu sudah disebutkan di Roma pada tahun 251. Akolit bertugas untuk melayani meja altar, yaitu membantu imam dan diakon pada penyelenggaraan Ekaristi. Tugasnya adalah antara lain membawa persembahan ke meja altar dan menyiapkan serta melayani komuni. Jadi sudah boleh melayani komuni, baik di dalam maupun di luar Ekaristi. Beberapa akolit memang bisa diangkat untuk jabatan yang lebih strategis, misalnya menjadi sekretaris atau notulis kalau paus itu mengadakan pertemuan. Tapi karena di sini belum ada paus, jadi tidak usah bercita-cita itu, ya. Bahkan di dalam situasi darurat, akolit boleh juga mentahtakan sakramen Maha Kudus, namun tidak boleh memberkati umat dengan sakramen Maha Kudus, itu belum boleh. Akolit juga bertugas untuk membina para pelayan misa. Jadi maaf tadi saya mengatakan seperti koster, enggak, ini lebih tinggi, yaitu membina misdinar misalnya. Maka setiap calon diakon atau imam harus terlebih dahulu menjabat sebagai lektor maupun akolit. Dan justru akolit inilah yang lazim digunakan sebagai sebutan putra altar senior, gitu ya. Itu boleh dipakai istilah itu. Nah, kemudian berkembang juga sampai di Afrika Utara pada zaman Siprianus, dan memang akolit adalah seorang awam. Dan kemudian juga ditegaskan, akolit itu kadang digunakan sebagai orang yang dipercaya
dan dilantik untuk mewartakan Injil dengan kesaksian hidup yang diperkaya dengan sabda-sabda yang dimengertinya dengan baik. Lektor dan akolit itu dilantik harus peka terhadap apa yang diperlukan umat, khususnya dalam pewartaan sabda yang lebih kontekstual, yang menyentuh atau membumi pada masyarakat atau umat yang dilayaninya. Oleh karena itu, meskipun tidak dirayakan secara besar dan lain-lain, tetapi pelantikan lektor akolit ini menjadi syarat untuk tabisan diakon nantinya. Kemudian kalau lektor itu sudah menjadi istilah yang dikenal banyak orang karena artinya pembaca dari bahasa Latin legere itu. Bisa orang yang membacakan kutipan Alkitab dan bukan Injil. Jadi lektor yang dilantik ini belum berhak membacakan Injil seperti diakon. Ini juga dijelaskan. Namun bila mana jemaat berkumpul untuk perayaan liturgi, lektor entah awam atau biarawan harus menjalankan tugas membaca itu saat hadir seorang tabisan imam atau yang lebih tinggi. Dalam tugasnya ia mengenakan pakaian khusus liturgi yang disebut dengan alba. Jadi sesudah jubah itu masih ada jubah lebih panjang, lebih lebar, namanya alba. Dan kalau perayaan kecil-kecilan itu menggunakan superpli, yaitu setengah dari alba itu. Misalnya menata bunga gitu ya, harus dengan hormat membawa dan mengatur, ada salib dan seterusnya, itu cukup pakai superpli. Dan syarat seorang lektor itu harus cakap, terdidik dan mampu membaca dengan jelas. Maaf, tahun 251 itu masih banyak yang buta huruf. Kita harus mengerti situasi konteksnya itu. Jadi syarat untuk menjadi lektor harus bisa membaca dan bukan orang yang buta huruf. Saya masih ingat pengalaman seorang suster, tidak saya sebut tarikatnya. Ketika studi di Stipas, ada kesempatan untuk membantu di salah satu paroki dan ditugaskan di stasi untuk perayaan Paskah, menyiapkan perayaan Paskah dan sesudahnya. Suster itu mencari seorang lektor untuk membaca waktu Paskah itu. Apa yang dicari-cari itu ternyata sulit. Namun pada waktu di dapur ada sekelompok ibu yang sedang masak. Suster tanya, siapa di antara kalian bisa membaca, khususnya membaca kitab suci? Ditunggu-tunggu, enggak ada. Tapi akhirnya ada satu ibu yang memberanikan diri. Oh ya suster, saya bisa membaca. Baik. Lalu suster mengambil leksionarium, buku bacaan itu untuk Paskah, lalu dicoba dulu oleh suster itu. Kemudian ketika diminta membaca, dia membaca demikian. Pembacaan dari Kis 2 dibagi 42 dikurangi 41. Habis kan? Malah minus sudah. Bacaannya Paskah, jadi dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Tetapi karena dia lulusan SD, enggak tahu lulus dengan penuh belas kasihan atau dengan pujian, enggak tahu, maka masih bisa membaca dan tanda titik 2 itu dibagi. Kalau sampai 42 dikurangi 47. Memang minus. Dia bisa membaca tetapi belum bisa membaca kitab suci. Itu beda. Kalau yang sudah mendapat pengantar kitab suci, sudah dilatih untuk membaca, dia pasti membacanya Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47 ya. Nanti boleh dicek apakah para frater ini sudah pada lulus untuk itu ya. Kalau sudah ya boleh dilantik gitu. Oleh karena itulah syarat itu menjadi hal yang biasa. Namun syarat yang lebih rohani adalah ia harus menjadi panutan hidup beriman. Tekun dalam menyiapkan tugasnya dengan sadar dan penuh hormat. Ia harus memahami isi bacaan yang harus ia wartakan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Ia harus tekun membaca kitab suci dan rajin merenungkannya agar ia semakin memperoleh pengetahuan tentang kitab suci, dan dengan demikian ia mesra dengan Allah dalam Kristus dan diwartakan bacaan-bacaan itu. Saya kira ini menjadi jelas kita semua, lektor yang dimaksud dilantik ini pertama menjadi syarat lektor akolit untuk tabisan diakon, kedua dengan syarat-syarat baik secara harafiah bisa membaca tadi, dan yang lebih penting adalah saat rohaniyah akrab dengan kitab suci, merenungkan dan tekun untuk membacanya itu. Nah, kalau pelantikan lektor akolit itu kita kaitkan dengan bacaan-bacaan yang tadi baru kita dengar, maka yang dari kitab Nabi Yeremia tadi dikatakan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan bersujud di depannya, dan masing-masing mendengarkan sabdanya untuk bertobat, agar kerahimanmu tidak kena kutuk. Dan umat mengerumuni Yeremia untuk mendengarkan dan mentaatinya. Saya kira lektor dan akolit bukan sekedar bisa membaca, dalam arti juga mendengarkan dan mentaatinya untuk kemudian sampai menimbulkan pertobatan di dalam hatinya. Dan itu penting sekali, karena kalau pewartaan tidak diikuti konsekuensi yang jelas, itu sama dengan membaca hal-hal yang duniawi yang tidak menuntut adanya pertobatan, padahal sabda Tuhan itu menuntut adanya pertobatan. Ada bacaan alternatif lain yang diambil dari 1 Korintus bab 10 ayat 31 sampai bab 11 ayat 1. Karena itu bisa dipilih dua bacaan itu, saya ingin menjelaskan dua-duanya. Yang dari 1 Korintus itu antara dikatakan, saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Nah, bacaan ini cocok dengan Santo Ignatius dari Loyola, yang dalam mendirikan tarekat atau serikat Yesus itu memang ad maiorem Dei gloriam itu yang paling utama. Semua dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Paulus melanjutkan, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentinganku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi pewartaan, baik yang disampaikan oleh lektor, akolit, maupun oleh diakon, maupun oleh imam, maupun oleh uskup, itu semuanya demi kemuliaan Tuhan dan membawa orang menjadi pengikut Kristus. Sama seperti Paulus menjadi pengikut Kristus, bukan demi kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dikemas dengan kepentingan pribadi itu. Maka dikaitkan dengan pelantikan lektor akolit, kemuliaan Allah menjadi tujuan utamanya agar semakin banyak orang menjadi pengikut Kristus. Ia juga menjadi semakin menyenangkan orang banyak, semua demi kepentingan orang banyak, sehingga harus disingkirkan jauh-jauh tujuan untuk kepentingan diri, misalnya mencari popularitas untuk kepentingan egoisme kelompok, entah itu keluarga, entah itu egoisme sektoral dan seterusnya itu. Maka dari situlah kita bisa merenungkan lebih jauh kaitan bacaan tadi dengan pelantikan lektor akolit ini. Kemudian dari bacaan Injil kita mendengar apa yang di satu pihak dikagumi oleh orang-orang yang mendengarkan sabda Yesus itu, namun juga mempertanyakan dari mana diperolehnya hikmat itu. Mereka ternyata orang-orang di sekitar Yesus waktu itu begitu mementingkan asal-usul, sehingga ada yang mengatakan, bukankah dia anak tukang kayu
Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana semuanya itu? Lalu karena tahu bahwa asal usulnya cuma dari mana ya, kalau di sini dari jauh Puruk jauh sana atau dari jauh Rungan sana atau dari mana, masa sih punya hikmat seperti itu? Sehingga kesimpulan pada akhir perikop tadi adalah seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Itulah dari bacaan Injil yang kita dengar. Kemudian kaitannya untuk lektor akolit apa? Melalui syarat yang pertama untuk menjadi diakon, tabisan diakon tadi, maka mencari hikmat itu menjadi hal yang utama supaya mendapatkan pengalaman-pengalaman sebagai orang yang memang melayani Tuhan demi kemuliaan Tuhan dan tidak kecewa dan menolak ketika yang didapatinya berbeda dari apa yang dibayangkan. Misalnya saya pikir saya sudah lektor akolit, sudah datang ke paroki, misdinar akan tunduk menyembah. Ternyata tidak ada. Saya pikir koster akan tahu saya sudah dilantik secara resmi, jadi akan memberi penghormatan atau jalan masuk yang lebih baik. Ternyata dibiarkan saja misalnya ya. Mencari hikmat itulah yang berasal dari Allah, yang kadang tidak mudah dimengerti oleh pikiran manusia, bahkan menjadikan kadang-kadang kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Setiap orang yang menggunakan logikanya sendiri, jalan pikirannya sendiri, kerap dilatar belakangi oleh keinginan, ambisi, dan apa yang ia mau, bukan bertanya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dengan situasi, dengan kebutuhan umat, dengan hal-hal yang disampaikan kepada kita. Maka dari itu, orang beriman apalagi sudah berani memilih menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan melalui awal dari tabisan, menjadi syarat untuk tabisan yaitu lektor akolit. Ia harus berani memilih menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama dalam bentuk yang paling awal ini, lektor akolit. Dan kemudian nanti akan ditingkatkan, akan disempurnakan dalam tabisan-tabisan yang akan datang. Oleh karena itu harus mulai mencari hikmat itu dengan keluar dari egoismenya sendiri. Belajar untuk berorientasi sepenuhnya pada kehendak Allah yang tercermin pada keperluan dan kebutuhan sesama yang membutuhkan. Misalnya seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan gereja, entah itu oleh uskup, entah itu oleh provinsial, dan seterusnya. Maka yang dipanggil untuk pelayanan sepenuhnya kepada sesama harus berani untuk ambil keputusan menjalankan tugas perutusannya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hidupnya demi pengabdian pada apa yang ditugaskan kepadanya. Saya yakin pelantikan lektor akolit menjadi jenjang awal untuk tabisan selanjutnya, diakon dan imam. Semoga melalui pentahapan ini lektor akolit semakin disiapkan untuk tugas-tugas yang semakin besar menuntut tanggung jawab atas panggilan yang telah ditanamkan pada kalian semua. Tuhan memberkati.